Oke guys, jadi hari ini gue mau update sedikit mengenai Flagtail albino, terus ikan toman santik dan beberapa hal yang menurut gue ini cukup menarik untuk di-share. Jadi seperti yang kalian tahu ya, kalau kalian ikutin Instagram gue, sekitar 2 hari yang lalu itu tank ini gue masukin ikan lele yang ukurannya cukup besar itu, 35 cm mungkin ada ya, gede lah pokoknya. Jadi pas awal gue masukin lelenya ke dalam tank ini ikan karena mungkin gimana ya, gue nggak pernah ngajarin dia untuk galak. Jadi kalau kita samperin kayak begini, dia nggak yang kayak ngikutin tangan apa gimana gitu. Paham kan? Tuh, nggak ngikutin tangan. Kalau ikan lain kan mungkin kayak aktif. Kalau ini enggak, karena emang nggak pernah gue latih untuk jadi ngikutin tangan atau agresif atau gimana. Karena gue mempertimbangkan misalnya Dani nih, anggota gue lagi ngebersihin tank ini. Kalau dia emang udah dibiasain untuk galak, ya nggak lucu kan, orang lagi bersihin tank ini habis itu disambar sama dia. Bahkan kalau misalnya Dani lagi bersihin tank dia nih, yang ada dia malah ngumpet. Jadi dia ini jatuhnya agak penakut sama orang. Nah, jadi waktu itu pas gue masukin lele pun gue juga bingung lah, malah panik dia gitu kan. Nah, namun setelah kita tinggal dan udah mulai lebih settle dianya, udah mulai langsung beraksi ngehajar si ikan lele yang pertama. Namun ikan lele yang kedua itu perlu 2 hari sampai akhirnya itu disikat sama dia. Jadi ada beberapa hal yang menurut gue menarik untuk gue share dan kita diskusi dikit ya. Jadi pertama, kejadian-kejadian itu biasanya terjadi saat malam hari. Nah, di situ yang mesti kita pahami, kebanyakan ikan predator itu lebih aktif berburu atau mencari makan saat malam hari. Jadi, ya emang kayak begitu. Dan makannya waktu itu kan gue pernah posting ya, gue ngasih makan ikan di Megatank itu sekitar 3-4 kilo di malam hari, namun kalau siang hari cuma 1 kilo. Nah, sebenarnya banyak tuh yang bertanya, kenapa malam hari lebih banyak dibanding pagi hari? Ya karena begitu. Ikan-ikan di Megatank, kebanyakan dari mereka itu lebih aktif untuk mencari makan atau berburu makanan di malam hari. Jadi makanya saat malam itu yang paling penting untuk mereka itu dibuat kenyang. Dan kejadian lynx waktu itu, gue sebenarnya belum gue bahas ya. Cuma nanti lah gue bahas detail, tapi ini sedikit aja. Intinya itu karena mungkin gue lihat waktu itu makannya nggak cukup. Dan gerakan lynx itu mengundang perhatian Goliath. Sama dengan ikan lele yang kedua. Nah, ini bukan gua rekam, dapat rekaman dari CCTV. Itu gue perhatiin sampai hari kedua, ikan lele itu kebanyakan diem aja dia. Dan itu tidak menarik perhatian si Lambo, toman santik kita. Nah, begitu jam 2:30 pagi, dia udah, waktu itu dia lagi ada di pojok sini, kemudian dia mendekat ke lele. Gua ngelihat bukan kayak dia mau mendekat mau makan, enggak, karena malam sebelumnya itu udah gua kasih makan juga dianya. Jadi gua rasa nggak ada alasan dia menyerang ikan lele itu karena kelaparan. Namun pas dia deketin ikan lele, kayaknya ikan lelenya panik terus membuat gerakan lele itu kayak mencuri perhatian si Lambo, sehingga ya dihantam sama dia. Akhirnya ya langsung jadi ikan lele short body ya, kebelah 2 sama si Lambo. Nah, jadi yang bisa gue share itu, kalau kalian melihara ikan predator, kayaknya nih ya, dari beberapa observasi dan kejadian-kejadian yang pernah gue alami, malam itu paling penting ikan kalian dibuat kenyang. Karena ya tadi gue bilang, mayoritas ikan predator itu berburu saat malam hari. Dan kalau lampunya terlalu gelap, mereka jadi lebih agresif biasanya. Nah, ya jadi kalau misalnya malam jangan terlalu kayak full dark gitu, jangan gelap total, tapi adalah lampu cahaya sedikit-sedikit. Nah, kemudian ikan predator itu juga dia terpancing atau terangsang instingnya saat melihat ada ikan yang membuat gerakan itu udah kayak ikan umpan gitu. Nah, lynx juga kan kalau waktu itu ya, cara renangnya kan juga kayak ikan umpan. Makanya ya emang bener-bener di waktu dan tempat yang salah. Jadi selesai sama Goliath. Nah, itu juga sama dengan ikan lele yang ada di sini. Dia pasti deketin, panik membuat gerakan yang memancing insting si toman, ya langsung jebret dimakan. Soalnya gini, kalau emang toman itu mau makan, seharusnya iya nggak nunggu sampai hari kedua gitu kan. Gue juga bingung kan, harusnya ya dimakan aja gitu, dicaplok aja dikit. Tapi
Kenapa baru hari kedua? Itu menurut observasi gue ya, cuma mungkin gue bisa salah juga. Coba ini kita diskusi ya. Nah, jadi kalau kalian melihara ikan predator, kayaknya selain dengan ukuran ikan dan juga tipe makan ikan, kan ada tipe ikan makannya motong seperti toman dan goliat, ada juga yang tipenya telan bulat-bulat. Nah, kalau tipe-tipe ikan yang makan motong ini sebenarnya seperti yang pernah dulu gue bilang, itu lebih susah untuk diprediksi. Namun untuk ikan yang makannya bulat-bulat itu lebih mudah diprediksi karena apa? Selama ikan itu nggak masuk ke mulutnya, kemungkinan besar aman. Kecuali ikannya lapar banget, itu pasti akan dipaksa juga gitu kan. Tapi kalau ikan yang makannya motong, itu emang lebih susah untuk diprediksi apakah dia suatu hari akan ngebantai temannya atau enggak, atau gimana. Karena ya walaupun ukurannya sama, tetap aja bisa dibelah kan gitu. Jadi emang kita juga harus memperhatikan cara renang tank match-nya. Jangan tank match-nya itu pecicilan gitu ya, bahasanya pecicilan berenangnya, sehingga itu memancing ikan predator lainnya untuk nyerang dia. Mungkin nggak dimakan, kalau kayak contoh nih arwana atau pibas, ada ikan yang berenangnya pecicilan, mungkin nggak dimakan, tapi bisa jadi dihajar sama ikan itu karena dikira makanan, dan akhirnya ikan itu luka dan bisa menyebabkan ikan tersebut stres dan akhirnya mati. Ya, hal-hal seperti itulah kurang lebih. Untuk Flectel albino ini ukurannya udah gede banget, estimasi gue mungkin 15-an senti. Itu masih ada 2 ekor. Nah, ini yang satu pertumbuhannya luar biasa kencang dibanding yang satu lagi. Karena yang gue perhatiin, Flectel ini ternyata kalau 2 ekor, dia itu agak teritorial ya. Nah, yang kecil ini itu sering banget kena kejar sama yang besar, ya dibully lah gitu. Makanya dia dari segi pertumbuhan pun nggak terlalu gede-gede banget. Nah, kalian bisa lihat tuh, dari bentuk perutnya aja udah kelihatan kan beda. Yang kiri itu, nah tuh baru gue bilang, langsung dikejar sama yang kanan kan. Yang kiri itu agak ya gemuk-gemuk, tapi tidak terlalu gemuk dibanding yang satu ini. Ini bongsor banget dia. Dan di sini, ini menurut gue ikan sangat aktif untuk ngebersihin lumut atau kotoran yang ada di dalam tank. Jadi menurut gue ya, ini suatu hari bisa menyaingi popularitas red feveng atau yellow feveng untuk sebagai cleaning service di dalam tank kalian. Dan juga untuk jenis Flectel yang ini, kemarin kan gue bilang itu berdasarkan info dari Mbah Google, dia itu bisa sampai 80 cm. Sedangkan red feveng gue rasa nggak bisa ya sampai 80 cm. Namun kalau red feveng itu kan emang dia jadi primadona karena kalau udah besar, ekornya merah kayak yang ada di Megatank, itu kan merahnya lain ya, jadi lebih mewah lah, jujur aja. Coba kita nggak tahu ya, nanti ini kalau udah ukuran 50, 60, bentuknya masih kayak gini atau seperti apa. Ya udah, jadi mungkin itu aja sih video singkat gue kali ini, dan see you guys in my next video. Bye-bye.